Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niputri Amasada Chandra Putri, saya dari Universitas Amikom Yogyakarta. Nah, saat ini saya mau mewawancarai dua tokoh yang sangat menginspirasi kita semua gitu ya. Nah, yang pertama itu ada Kak Seta yang merupakan mahasiswa sekaligus ketua dari PCKM HDI Yogyakarta. Nah, yang kedua itu ada Pak Made Warda yang merupakan pengempon dari Pura Vaikunta Vyomantara. Nah, langsung aja yuk kita ke wawancaranya. Nah, di sini sekarang saya sudah bersama dengan Kak Seta Iko Sumber Bawiasa yang memiliki jabatan itu sebagai Ketua PCKM HDI Yogyakarta dan juga sebagai mahasiswa di Universitas Sarjana Taman Siswa gitu. Nah, Kak, ganggu waktunya sedikit ya. Iya, enggak salah. Banyak aja enggak apa-apa. Oke, jadi Indonesia ini kan ada banyak budaya, ada banyak adat istiadat yang berbeda-beda setiap wilayahnya. Nah, di sini gimana sih pendapat Kakak mengenai hal itu? Nah, untuk masalah budaya dan keragaman itu ya, jadi memang kalau kita lihat apalagi kita di Jogja yang memang kotanya ini sebagai kota pendidikan, banyak juga mahasiswa-mahasiswi perantauan dari jauh ikut serta untuk mendalami pendidikannya, untuk masuk ke kampus yang bertepatan di Jogja, entah itu kampus-kampus yang manapun beragam gitu. Dan pastinya untuk mahasiswa pendatang itu banyak juga yang membawa keragaman budayanya tersendiri, entah itu dari agama ataupun adat istiadat. Nah, untuk masalah toleransi di Jogja, kalau saya lihat dari pengalaman saya dari awal saya di Jogja sampai saat ini, untuk toleransinya itu masih kuat dari masyarakat yang memang tinggal di Jogja, katakanlah sebagai ibu pertiwinya apa gitu ya istilahnya itu. Kalau seumpamanya dia memang asli Jogja kan gitu, warga asli Jogja itu dia tanggap ataupun open ke kita sebagai pendatang. Kita pun sebagai pendatang itu segan dan hormat, juga selalu menghormati lah kalau sebenarnya situasi di berlamanya di Jogja. Nah, Kakak di sini kan berarti pendatang gitu ya? Iya. Nah, berarti di daerah asal Kakak sama di Jogja itu berarti beda banget gitu ya, tradisinya itu gimana? Iya. Kalau tradisi di daerah kampung halaman saya itu memang agak berbeda dengan yang di Jogja ini, karena di Jogja ini lebih menganut budaya yang Jawa. Terus kalau di Lampung itu memang lebih ke Lampungnya. Namun kebetulan juga di kampung saya itu kampungnya kan transmigrasian dari Bali itu pada tahun 60-an itu transmigrasi karena letusan Gunung Agung. Jadi transmigrasi dan kampungnya itu jadinya kampung Bali semuanya rata-rata. Jadi ya saya lebih dapat sosialnya itu sosial orang-orang Bali. Dan kebetulan juga kalau di Jogja ini ada juga masyarakat Hindu, namun nggak berbeda jauh sih kalau menurut saya, karena dari Bali ke Jogja dan berbeda jauh untuk toleransinya dan masalah adat istiadatnya memang agak berbeda, tapi dalam pelaksanaan keagamaannya kalau sama-sama Hindu itu nggak terlalu berbeda banget. Nah, kalau kan banyak sekali nih ada isu-isu konflik sosial gitu yang menyangkut kebudayaan dan perbedaan, karena banyak sekali orang-orang yang masih belum bisa menerima perbedaan di sekelilingnya gitu Kak. Nah, jadi kayak ada sering kita lihat sampai sekarang pun gitu loh, masih ada beberapa masyarakat yang kayak nggak mau berkomunikasi gitu dengan masalah. Intoleransi ya, Iya kayak gitu. Nah,
jadinya yang dibawa-bawa tuh budayanya gitu, Iya. padahal itu tuh sebenarnya sikap orangnya aja yang kayak Iya, gitu. benar. Nah itu tuh gimana tuh Kak? Ya kalau menurut saya ya untuk masalah intoleransi itu ya kalau menurut saya pribadi itu masalah diri sendiri lagi, kembali lagi ke individunya, karena manusia itu kan nggak bisa hidup sendiri, dia harus hidupnya sosial, walaupun itu berbeda suku, ras dan agama. Apalagi kita di Indonesia ya yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, terus juga kita bermacam-macam suku dan budaya serta agama, ya kita harus toleransi. Nah, untuk masalah intoleransi itu memang saya pernah juga menjumpai beberapa orang yang kayak gitu. Itu ya permasalahan diri sendirinya sih, karena menurut saya seseorang yang intoleransi itu yaitu terlalu ikut serta ataupun sekelilingnya terlalu lebih kepada sukunya dia sendiri dan rasnya dia sendiri. Seperti saya orang Bali dan Hindu, agama saya selalu saja sosial dengan orang Bali yang agamanya Hindu, dan otomatisnya jadinya saya pasti agak sungkan ataupun rasanya tidak mau untuk komunikasi dengan agama yang lain ataupun adat yang lain, karena saya lebih nyamannya ke adat saya sendiri dan agama saya sendiri. Tapi sebenarnya itu harusnya kita jangan kita kekang diri kita sendiri, karena kalau semuanya kita terlalu sering bergaul dengan agama kita sendiri dan juga kebudayaan kita sendiri, itu sama saja mengekang pergaulan kita. Makanya kalau saya lebih mendalami ataupun memperluas relasi saya, jadi saya itu nggak mau memandang ras, agama ataupun apapun itu, dan saya kalau sempatnya mau nyari tempat tinggal ataupun kontrak itu sama yang non Hindu, dan itu ada rasnya atau sukunya Jawa, ada sukunya dari Sumatera juga, dan agamanya berbeda dengan saya. Jadi untuk masalah intoleransi itu sebenarnya dari dalam dirinya sendiri, apakah dia itu mau membebaskan dia untuk bergaul, ya bukan membebaskan pergaulan dalam konteks bebas bergaul gitu, tapi bebas bergaul tanpa memandang ras, agama dan kebudayaan gitu. Jadi memperluas relasi lah. Kalau menurut saya harusnya jangan terlalu mengekang. Nah terakhir nih Kak, aku mau nanya nih, gimana sih saran gitu kita sebagai generasi muda penerus bangsa gitu ya, generasi milenial Ya, milenial ini untuk tetap menjaga rasa toleransi gitu, dan kebersamaan kita tuh apa sih yang bisa kita lakuin gitu? Nah, untuk saran ya cuman dikit sih. Untuk menanggulangi intoleransi itu sebenarnya sih jangan terlalu mengekang diri sendiri, dan juga perluaslah relasi. Dan saya sempat dapat istilah ini dari senior saya sebenarnya. Jadi kalau sempatnya mau berbicara dengan orang lain, kosongkanlah gelas dan isi kembali dengan yang baru. Jadi harus cari tahu, jangan sok tahu, baru di sana dikelola gitu kalau saya. Dan saya lebih toleransi, merasa lebih toleransi dan sosial itu berkat ya ikut kegiatan-kegiatan organisasi. Jadi ikut dalam kegiatan organisasi juga itu bertujuan menumbuhkan toleransi kita kepada orang lain, karena kita kan nggak bisa nih kalau seumpamanya berorganisasi tanpa relasi yang luas. Jadi relasi itu sangat penting. Jadi intinya ya jangan mengekang diri, dan kalau bisa untuk kaum pemuda yang mahasiswa-mahasiswi, ikutilah berkegiatan organisasi yang memang baik
apapun itu organisasinya, banyak organisasi dari kampus sampai eksternal kampus itu banyak sekali. Itu juga tujuannya ya itu satu, menjaga kebinekaan tunggal Indonesia dan juga menanggulangi intoleransi di Indonesia ini agar toleransi kepada yang berbeda dan memperluas relasi sosial. Nah, selain itu juga kita bisa kayak nurunin ego gitu ya Kak. Jadi kita nggak boleh mikirin kayak, oh budaya kita paling kuat nih, paling hebat nih gitu. Jadi kita harus bisa nerima juga budaya orang lain itu perbedaannya gimana. Iya, benar. Ya. Nah, itu aja sih Kak. Makasih banyak ya untuk waktunya. Sampai jumpa lagi. Ini saya mau minta pendapat Bapak nih mengenai di Indonesia ini kan banyak sekali ada budaya, ada tradisi yang pastinya setiap daerahnya itu berbeda-beda gitu Pak. Nah, dengan adanya berbagai perbedaan itu pastinya ada konflik sosial gitu Pak. Adanya yang nggak menerima mungkin perbedaan itu. Nah, gimana pendapat Bapak nih mengenai itu? Memang ya ada definisi semuanya. Jadi kedamaian ya, kerukunan, keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat ya, kita tidak pungkiri itu masih terusik kenyamanannya ya. Kenapa bisa terusik itu? Padahal kita punya budaya, punya tradisi yang berbeda-beda. Namanya budaya sebenarnya kalau memang betul-betul diayomi, dipegang teguh itu budayanya. Budaya itu kan cenderung damai sebenarnya, damai ya, indah sebenarnya. Nah, jadi masing-masing daerah semestinya punya sikap legowo, ya, ikhlas menerima perbedaan-perbedaan seni, perbedaan-perbedaan suku, perbedaan budaya itu kan. Semua budaya itu sebenarnya pada hakikatnya adalah membangun kedamaian karena budi dan daya kan budi luhur itu sebenarnya. Cuman sekarang masalahnya masing-masing daerah punya budaya sendiri. Nah, perbedaan itu harus kita syukuri sebenarnya. Ya kita harus menjaga itu. Kan tidak mungkin kita satukan budayanya menjadi budaya Balika, budaya Lombok, kan tidak. Masing-masing daerah punya karakter ya, punya seni, punya tradisi yang adiluhung semuanya. Nah, oleh karena itu sikap kita sebagai umat Hindu ya, khususnya masyarakat sebaiknya kita dan wajib menerima perbedaan itu dengan lapang dada. Lapang dada ini bukan basa-basi, memang demikian seharusnya kita. Ya. Nah, terjadinya konflik kan karena tidak ingin memaksakan memaksakan budaya kita masuk di situ atau tidak mau berbeda kan gitu kan. Itu kan masalahnya di situ ya kan. Coba semuanya masyarakat, mari kita sekarang belajar pada diri kita karena hati kita masing-masing harus mensyukuri perbedaan itu. Kan ya mungkin sama, tidak mungkin itu sama ya kan, berbeda wajib gitu. Apalagi budaya itu kan budi ya, budi luhur itu kan, budaya luhur ya, harus dan wajib kita menghargai perbedaan itu. Jadi emang harus mulai dari diri sendiri dulu gitu ya Pak? Sendiri ya, harus legowo tadi. Kalau untuk saran nih untuk generasi milenial gitu mungkin Pak, ada nggak? Nah, saran dia kepada generasi muda sekarang yang kita kenal dengan nama generasi milenial mungkin ya, generasi baru ini ya, kita jangan kita fanatik itu berlebihan, jangan kita fanatik yang membabi buta ya. Kita harus menjaga sikap, saling menghargai, saling menghormati, bersifat lapang dada menerima perbedaan-perbedaan itu dan menyadari itu karena memang tidak mungkin kita samakan, tidak mungkin. Nah, kita bersyukur menjadi masyarakat Indonesia yang berbeda-beda. Pulaunya aja ratusan ribu pulau, 117.000 pulau itu boleh disatukan tidak mungkin. Masing-masing pulau punya
seni masing-masing. Masing-masing pulau yang 117.000 pulau itu ada agamanya berbeda, bahasanya berbeda, budayanya berbeda, seninya berbeda, tradisinya berbeda. Kita harus menerima dengan lapang dada. Iya. Itu saran saya. Ya. Iya, jadi pikirannya juga harus terbuka gitu ya Pak. Kita apalagi untuk mahasiswa perantauan gitu ya, kita nggak bisa memaksakan budaya kita harus sama gitu. Iya, kita nggak bisa memaksakan budaya kita kepada orang lain. Jangan memaksakan, nggak boleh kita memaksakan kehendak. Kita harus membuka wawasan kita. Tatkala kita sudah bisa menerima perbedaan itu, kita pasti menjadi generasi muda yang milenial, generasi muda yang berwawasan kebangsaan, generasi muda itu yang berkarakter itu ya itu. Ya, makasih ya Pak. Iya. Terima kasih atas penjelasannya.